Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersua kembali dalam kajian tafsir yang akan kita bahas adalah tafsir surah Al-Maidah ayat 54 sampai 56. Insyaallah. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Ruas TV rahimakumullah, sebelumnya kami membacakan terlebih dahulu ayat yang akan kami kaji pada pertemuan kita kali ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Pemirsa Ruas TV rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinihi, barang siapa yang di antara kalian yang murtad atau yang keluar dari agamanya, yaitu dari agama Islam, dari keimanan, fa sawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan mendatangkan satu kaum, yuhibbuhum, yang Allah mencintai kaum tersebut, wa yuhibbunahum, dan kaum itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adillatin 'alal mu'minin, yang mana kaum tersebut ya mereka adalah orang-orang yang penyayang terhadap orang-orang beriman. Aizzatin 'alal kafirin, dan orang-orang yang sangat tegas, yang sangat keras terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak mengetahui celaan orang-orang yang mencela mereka. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, itulah anugerah Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, sesungguhnya Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Demikian secara singkat tentang arti atau terjemahan dari ayat 54. Ayat 54 ini, kata ulama, adalah berbicara tentang bahwasanya pernah terjadi di
di zaman Abu Bakar As-Siddiq, ya, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka ada sekelompok dari bangsa Arab yang tadinya mereka sudah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, namun tatkala Nabi meninggal dunia, maka sebagian mereka atau sebagian kecil dari mereka murtad, yaitu keluar daripada Islam, keluar daripada Islam. Di antara mereka ada yang tidak mau membayar zakat, tetapi tetap mengakui syariat-syariat Islam yang lainnya. Namun di antara mereka ada yang sama sekali yaitu betul-betul keluar daripada syariat Islam secara keseluruhan. Oleh karena itulah sehingga Abu Bakar As-Siddiq, ya, beliau dan para sahabat lainnya, ya, memerangi orang-orang Arab yang keluar daripada agama Islam, ya, yang keluar daripada agama Islam, karena mereka ada yang tidak mau membayar zakat, hanya mengerjakan sholat saja, dan di antara mereka benar-benar meninggalkan syariat Islam secara keseluruhan. Oleh karena dalam ayat ini, ayat surah Al-Maidah ayat 54 menyebutkan bahwasanya yang dimaksud di sini siapa yang murtad dari kalian, yang keluar dari agama Islam dari kalian, maka Allah akan menggantikan dengan sebuah kaum. Yang dimaksud adalah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat-sahabat yang lainnya, yang mana sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang sangat penyayang terhadap orang-orang mukmin, dan mereka adalah orang yang sangat tegas, yang sangat keras sikap mereka terhadap orang-orang kafir. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi diragukan bahwasanya mereka adalah para mujahid, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta dan diri-diri mereka. Mereka rela mengorbankan harta-harta mereka, jiwa-jiwa mereka untuk menegakkan syariat Islam ini. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai the khairu ummah, umat yang terbaik, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia untuk menegakkan amar ma'ruf nahi untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang dimaksud adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun juga umat Rasulullah yang selainnya, selama mereka mengikuti jejak para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itulah sehingga kata ulama bahwasanya umat ini menjadi umat yang terbaik sampai hari kiamat kelak, tatkala umat ini, umat Rasulullah SAW ini benar-benar menegakkan dakwah ilallah, menjalankan dakwah ilallah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena inilah kelebihan keutamaan yang dimiliki oleh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar, maka Abu Bakar tatkala melihat ada penyimpangan dari orang-orang Arab yang tadinya mereka beriman, lalu mereka menyimpang dari jalan Allah tatkala Nabi kita Muhammad SAW meninggal dunia, maka Abu Bakar tidak tinggal diam, ya, yaitu mereka Abu Bakar dan para sahabat lainnya, ya, memerangi orang-orang Arab yang mana diantara mereka memisahkan antara sholat
dan zakat, artinya mereka hanya mau melaksanakan sholat tetapi tidak mau membayar zakat, maka Abu Bakar pun memeranginya. Ya, beliau mengatakan, saya akan perangi siapa saja yang memisahkan antara sholat dan zakat. Ini menunjukkan bahwasanya eh, keutamaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mereka melihat ya satu kemungkaran yang sangat jelas, penyimpangan dari umat Islam ketika itu yang sangat jelas-jelas, maka Abu Bakar pun ya segera melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Alhamdulillah, sehingga eh, orang-orang Arab yang tadinya itu enggan membayar zakat, yang mana ya tadi mereka eh, yang menyepelehkan syariat Islam, akhirnya mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka memeluk lagi syariat Islam secara sempurna dan tidak lagi memisah-misahkan antara syariat zakat dan syariat sholat. Semua itu terjadi karena ada orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itulah pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya agama ini tegak, agama ini tetap kokoh, agama ini tidak disepelehkan oleh orang-orang tatkala ada sekelompok atau ada sebagian dari kaum muslimin yang benar-benar menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah yang menunjukkan ya akan ketinggian, akan kehebatan daripada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun apabila amar ma'ruf nahi mungkar, apabila dakwah ilallah, yaitu mengajak manusia ke jalan Allah, memerintahkan manusia untuk mengerjakan kebaikan dan melarang daripada kebaikan, ini ditinggalkan oleh kaum muslimin, maka kaum muslimin akan mendapatkan kehinaan, akan mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya kemenangan kaum muslimin, keunggulan kaum muslimin, dan kaum muslimin senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tatkala kaum muslimin mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mau menjalankan dakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ikhwatal Islam azakumullah, banyak ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang menjelaskan tentang pentingnya beramar ma'ruf nahi mungkar dan pentingnya mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar ya pasti ada tantangan. Itu sudah sunnatullah, sebagaimana awal-awal Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menegakkan dakwah ilallah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mendapatkan tantangan yang begitu hebat dari kaumnya. Namun buah daripada kesabaran dan keikhlasan dan ketulusan dan kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, akhirnya orang-orang Mekah pun masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Itu semua karena berkat perjuangan para sahabat Nabi dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah generasi yang terbaik, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Nabi, yaitu generasi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi para tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi yang ketiga adalah generasi para tabi'ut tabi'in. Ya, jadi generasi yang terbaik ini sudah merupakan tiga generasi ini, diantaranya yang generasi yang pertama adalah generasi para sahabat Nabi SAW. Ini sudah mendapatkan persaksian dari Nabi SAW bahwasanya mereka ini adalah generasi yang terbaik. Kenapa? Karena mereka ini adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam dan orang-orang yang pertama kali
berjuang menegakkan Islam dan menebarkan Islam. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Was-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu dan pertama-tama masuk Islam, yang berjuang untuk Islam, yang menegakkan Islam, yang menyebarkan Islam, yang membela Islam. Siapakah mereka? Minal muhajirin wal ansar, yaitu dari kalangan kaum muhajirin, yaitu orang-orang penduduk Mekah, wal ansar, dan penduduk Madinah, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walladzina tabi'uhum bihsan, dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan kebaikan, maka Allah pun ridho kepada mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an, maka Allah pun ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal selama-lamanya, dan itulah adalah kemenangan yang sangat nyata. Masya Allah, tabarakallah. Itulah para sahabat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempersaksikan bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala Allah sudah meridhoi hambanya, maka Allah sudah pasti menempatkan hambanya ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam ayat ini Allah ridho kepada para sahabat, dan Allah pun telah menyiapkan tempat yang kekal abadi di surga bagi para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ini adalah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Oleh karena itulah kita pun juga demikian. Meskipun kita bukan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun kita adalah pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala kita mengikuti Rasulullah dan mengikuti para jejak para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah kita akan bersama dengan mereka. Al-mar'u ala man yuhibbuhu. Sesungguhnya seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau kita mencintai Rasulullah dan para sahabatnya, kita akan bersama mereka kelak di surga. Oleh karena itu, janganlah kita pernah pesimis dalam hidup ini. Marilah kita optimis selama kita menjalankan perintah Allah dan Rasulnya berdasarkan sunnah para sahabat, berdasarkan dengan pemahaman para sahabat Nabi. Insya Allah kita akan dikumpulkan dengan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ayat yang berikutnya, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya para wali-wali kalian, sesungguhnya wali kalian, artinya penolong kalian, kekasih kalian, yang membela kalian, ya, adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Jadi kita menjadikan orang beriman adalah sebagai wali-wali kita. Ya, mereka adalah orang-orang beriman adalah orang-orang yang pantas kita menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin kita, menjadikan sebagai penolong-penolong kita. Bukan orang-orang kafir kita menjadikan pemimpin-pemimpin, tetapi orang-orang yang beriman. Sebagaimana dalam ayat ini, sesungguhnya wali kalian, itu wali itu artinya pemimpin, bisa juga berarti kekasih, bisa juga berarti penolong, bisa juga artinya pembela, ya, bisa juga artinya pengganti. Maka wali kita, walinya orang mukmin adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Jangan kita menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali, penolong-penolong kita, pembela-pembela kita, tetapi kita menjadikan Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman sebagai penolong-penolong kita. Ya, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Ya, siapakah orang yang beriman yang kita jadikan sebagai wali, pemimpin kita, kita angkat mereka sebagai pemimpin-pemimpin kita, ya, kita jadikan mereka sebagai penolong-penolong kita, pembela-pembela kita. Orang beriman yang tentunya mereka adalah orang-orang yang menegakkan sholat dan yang mengeluarkan zakat, dan mereka itu melaksanakan sholat berjamaah. Wahum raki'un. Hum raki'un di sini mereka adalah orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Jadi di sini yang perlu kita ketahui, tatkala ada seorang mukmin yang mengaku beriman, maka dia harus menegakkan sholat dan harus membayar zakat. Ya, ini adalah satu yang tidak bisa dipisahkan
antara salat dan zakat adalah dua perkara atau dua amalan Islam yang tidak bisa dipisahkan. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara syariat salat dan syariat zakat. Kenapa demikian? Karena syariat salat ini adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah. Adapun syariat zakat adalah hubungan kita sesama umat manusia, khususnya kepada umat muslim, hablum minan nas. Jadi kedua syariat ini, kedua amalan ini, bahkan syarat salat dan zakat adalah dua rukun Islam. Ya, dua rukun Islam. Rukun Islam yang kedua adalah salat, rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Di sini menunjukkan bahwasanya tatkala seseorang mengaku sebagai seorang mukmin, maka dia tidak boleh meninggalkan salat, tidak boleh meninggalkan atau tidak boleh tidak membayar zakat. Ya, mereka harus membayar zakat. Ya, itulah ciri khas orang yang beriman. Karena dengan salat dan zakat, maka seorang mukmin telah mengumpulkan dua hubungan, yaitu hubungannya kepada Allah dan hubungannya sesama umat manusia. Yang berikutnya adalah wahum raki'un. Wahum raki'un di sini adalah mereka adalah orang-orang yang ruku, orang-orang yang tunduk kepada Allah, ya, orang-orang yang mau senantiasa berjamaah, orang yang senantiasa mau bersatu, itulah orang-orang beriman. Orang beriman adalah bukanlah orang yang berpecah belah, bukanlah orang yang saling menjatuhkan di antara mereka, tetapi orang yang beriman adalah orang yang senantiasa bersatu padu, orang yang ta'awun 'alal birri wa taqwa. Mereka saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dalam menegakkan perintah-perintah Allah, dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka diikat oleh dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah wahum raki'un. Ruku' di sini menunjukkan ketundukan. Ya, begitulah orang yang beriman. Orang beriman adalah orang yang tunduk, orang yang bukanlah orang-orang yang sombong, bukan orang-orang yang takabur, bukan orang-orang yang bangga diri, al-ujub, bukan orang-orang yang ujub, tetapi orang-orang yang tunduk, orang-orang yang tawadu, orang-orang yang saling mengasihi sesama umat muslim, dan mereka sangat tegas terhadap orang-orang yang membenci mereka, terkhusus orang-orang yang kafir. Itulah ciri-ciri orang yang beriman. Oleh karena itulah pemirsa Ruas TV yang sama berbahagia, tatkala kita sudah mengikrarkan diri kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita harus tunjukkan daripada bukti tanda keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, yaitu apa? Yaitu saling cinta mencintai di antara kita. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu dzata bainakum. Ya, sesungguhnya orang yang beriman adalah bersaudara, maka tatkala terjadi perselisihan di antara mereka, maka hendaklah kita islah. Wasulhu khair, sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, sesungguhnya islah itu, berdamai itu adalah kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itulah marilah kita kuatkan persatuan kita. Ya, marilah kita saling tolong menolong dalam kebaikan. Janganlah kita bercerai-berai. Dan tatkala ada hal-hal yang sifatnya furu'iyah, yang bukan prinsip, marilah kita berlapang dada dalam perbedaan, dalam masalah-masalah furu', dalam masalah-masalah cabang. Marilah kita berprasangka baik. Seandainya ada orang yang menyelisihi kita, boleh jadi mereka juga memiliki dalil yang kuat yang mereka miliki. Kita pun juga kita yakini memiliki dalil. Oleh karena itu kita berjalan, kita mengamalkan Islam berdasarkan dalil-dalil yang sudah kita ketahui. Jangan kita sampai meremehkan saudara kita, jangan sampai kita merendahkan, jangan merasa kita yang paling benar sedangkan saudara kita yang lainnya mereka semua salah. Tapi kita berbaik sangka bahwasanya boleh jadi kebenaran juga ada pada mereka. Adapun dalam masalah prinsip, dalam masalah akidah, ini adalah perkara yang tidak bisa ditawar-tawar. Artinya kita harus tegas dalam masalah akidah, bahwasanya kita berada pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu akidah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana Nabi bersabda,
umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan, maka semuanya berada dalam neraka kecuali satu, yaitu siapa? Yaitu hum. Kata Nabi, mereka adalah saya dan orang-orang yang mengikuti saya, yaitu mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berpegang teguh di atas Al-Quran dan sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, jagalah persatuan di antara kita, janganlah kita sampai terprovokasi sehingga kita berpecah belah, maka kita akan lemah tatkala umat Islam berpecah belah hanya karena faktor-faktor yang sangat sepele, hanya karena sebab-sebab yang ringan, karena faktor-faktor perbedaan-perbedaan pendapat yang bisa dikompromikan, yang bisa kita berlapang dada di situ. Tapi jangan sampai kita justru menjadi umat yang lemah karena kita berpecah belah. Kemudian yang terakhir, pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang berikutnya, ayat 56, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Dan siapa saja yang menjadikan Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman sebagai wali-wali mereka, sebagai pelindung-pelindung mereka, sebagai pemimpin-pemimpin mereka, sebagai penolong-penolong mereka, maka sesungguhnya kelompok Allah, golongan Allah, mereka adalah golongan yang menang, yang pasti menang. Karena Allah tidak akan pernah membiarkan hamba-hambanya yang menjadikan Allah sebagai Tuhannya, yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, yang menjadikan Islam sebagai agamanya, dan menjadikan orang-orang beriman sebagai pemimpinnya, penolongnya, maka Allah tidak akan pernah membiarkan golongan Allah Subhanahu wa taala, yaitu golongan-golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita umat muslim benar-benar ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemenangan terhadap musuh-musuh kita, orang-orang yang membenci kita, yang ingin merendahkan daripada agama kita, maka kita harus menjadikan Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman sebagai pemimpin-pemimpin kita. Artinya kita menjadikan Allah sebagai Tuhan kita beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai pengikut kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk menyampaikan kepada umatnya, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Jika kalian mengaku cinta kepada Allah, jika kalian mengangkat Allah sebagai wali kalian, fattabi'uni, maka hendaklah kalian mengikuti aku, mengikuti sunnahku, membela sunnahku, mengikuti ajaranku. Bukan cuma sekedar di lisan-lisan saja, bukan cuma sekedar perkataan-perkataan kami adalah pengikut Rasulullah, kami adalah umat Rasulullah, kami cinta kepada Rasulullah. Bukan cuma sekedar di lisan, tetapi membutuhkan bukti nyata dari anggota tubuh kita. Sebagaimana ulama mengatakan iman itu 3, yaitu kita harus ucapkan dengan lisan kita, maksudnya kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, kita harus benarkan dalam hati kita, tidak ada sedikit pun keraguan tentang bahwasanya Allah satu-satunya zat yang kita sembah, dan bahwasanya Rasulullah satu-satunya sosok pribadi yang mesti kita ikuti dalam ajaran-ajaran mereka, secara ajaran beliau secara keseluruhan. Yang berikutnya adalah kita mengikuti beliau, melaksanakan sunnah-sunnah beliau, perintah beliau dengan anggota-anggota tubuh kita. Itulah orang yang beriman. Bukan cuma sekedar di lisan saja, bukan cuma sekedar pembenar dalam hati, tetapi dia satu yang tidak bisa dipisahkan, yaitu ucapan dengan lisan, pembenaran dalam hati, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. At-tasdiqu bil jinan wa al-qawlu bil kalam wa tasdiqu bil jinan, an-nutqu bil kalam wa tasdiqu bil jinan wal amalu bil arkan. Itulah definisi iman. Jadi sekali lagi, yakin dan yakinlah sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Innallaha ma'ana. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau hijrah kemudian ke Madinah, kemudian beliau bersembunyi di Gua Sur.
lalu ada orang-orang kafir yang hampir saja melihat beliau dengan sahabatnya Abu Bakar, tapi apa kata Nabi? Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Sesungguhnya Allah pasti menolong kita. Karena apa? Karena Nabi menjadikan Allah sebagai walinya. Karena Nabi adalah orang yang benar-benar mentauhidkan Allah, benar-benar beliau membela agama Allah, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun pasti memberikan pertolongan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yakin dan yakinlah sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, jika kalian menolong Allah, artinya jika kalian menolong agama Allah. Allah sebenarnya tidak perlu ditolong, tapi yang dimaksud tolonglah agama Allah. Sebarkanlah agama Allah. Pelajarilah agama Allah. Al-Qur'an, As-Sunnah. Islam ini perlu dipelajari. Al-Qur'an, Sunnah ini perlu dipelajari. Al-Qur'an, Sunnah ini perlu diamalkan, perlu disampaikan, perlu dibela. Al-Quran perlu dibela tatkala ada orang-orang yang menginjak-injak Al-Quran, yang menghinakan Al-Quran. Tatkala ada yang orang-orang yang menghina Nabi, melecehkan Nabi, kita harus melawannya. Itulah menolong agama Allah. Dan yakinlah tatkala kita menolong agama Allah, Allah pasti menolong kita dan mengokohkan kaki-kaki kita menghadapi musuh-musuh kita. Tetapi sebaliknya, kalau umat muslim ini, pemahaman terbalik dalam ayat ini, tatkala umat muslim, na'udzubillah min zalik, semoga tidak terjadi, mereka tidak menolong agama Allah, artinya mereka tidak mau mempelajari agama Allah, tidak mempelajari Al-Quran Sunnah, tidak mau mengamalkan Al-Quran Sunnah, tidak mau menyampaikan Al-Quran Sunnah, tidak mau berdakwah, tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah tidak akan menolong kita dan tidak akan mengokohkan kaki kita menghadapi musuh-musuh kita. Tatkala Allah tidak menolong kita, siapakah yang dapat menolong kita selain Allah? Tidak akan ada lagi yang bisa menolong kita selain Allah Subhanahu wa taala saja. Oleh karena itu, janganlah kita lupa bahwasanya diri kita adalah hamba yang lemah, yang sangat butuh pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, la takhafu wa la tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin, sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain. Janganlah kalian merasa pesimis dalam hidup ini. Janganlah kalian merasa bersedih, janganlah kalian merasa takut. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang mulia, yang paling mulia jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi selama kita beriman kepada Allah, selama kita menjadikan Allah sebagai wali kita, selama kita menjadikan Rasul sebagai pemimpin kita, selama kita menjadikan orang-orang beriman sebagai pemimpin-pemimpin kita, pembela-pembela kita, maka kita akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita adalah orang-orang yang mulia, dan Allah sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang senantiasa mendekat Allah kepada Allah, orang-orang yang senantiasa mencintai Allah, orang-orang yang senantiasa menjalankan syariat Allah, orang-orang yang senantiasa menegakkan agama Allah. Allah tidak akan pernah sekali-kali membiarkan mereka, dan Allah senantiasa akan menolong mereka di dunia ini, lebih-lebih di akhirat kelak. Demikianlah pemirsa Ruas TV, 3 ayat yang kami jelaskan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi seorang muslim, orang mukmin yang kita istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat kita. Ayo jadikan Allah dan Rasul-Nya sebagai wali-wali kita, pemimpin-pemimpin kita, penolong-penolong kita. Begitu juga jadikan orang-orang beriman, orang-orang yang salat, orang-orang yang membayar zakat, orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Kita jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin dan penolong kita. Semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya, yang kekal abadi. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada segala kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang salah, yang khilaf dari kami dan daripada kebodohan kami dan godaan syaitan yang terkutuk. Kami menutup kajian kami pada hari ini dengan membaca doa. Sebelumnya kami mengucapkan syukran wa jazakumullah khairan katsiran kepada pemirsa Ruas TV yang sudah menyaksikan tayangan kami pada hari ini. Syukran wa jazakumullah khairan, kami akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.